Malam ini kita ngaji bareng sambil menikmatin suguhan yang ada jamaah. Kita harus bersyukur dua kali. Kita sering mendengar yang namanya santapan rohani. Kita sedang melakukan santapan jasmani dan santapan rohani. Orang selesai makan mengatakan alhamdulillah. Orang selesai ngaji mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika. Dia menyucikan Allah dan dia memuji Allah jalla jalaluhu. Teman-teman rahimakumullah, apakah kisah pertemanan kita ini akan berlanjut atau akan terputuskan suatu saat nanti? Berapa banyak orang yang bersama berdua tapi tiba-tiba mereka berpisah karena urusan dunia. Ada yang berkumpul karena ya sama-sama dalam pekerjaan, bisnisnya sama, hobinya sama. Tapi ada yang berkumpul karena Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan dikasih mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar di mana seorang berada di depan disaksikan oleh umat manusia. Dalam hidupnya di dunia, kecintaan dia sama kawan-kawan itu karena Allah. Boleh jadi kita ngomong sekarang kecintaan kita karena Allah, tapi nanti akan terbukti karena ada yang kecintaannya karena kepentingan. Maka malam ini kita akan membahas tentang adab berkawan, agar pertemanan kita, dia cari kawannya. Dia akan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, mana fulan ya Allah yang dulu bersama aku menjadi penggiat dakwah, yang dahulu sholat tarawih bersama kami. Mana fulan ya Allah yang dulu umroh bareng kita. Perkawanan itu perlu dijaga dengan menjalankan adab-adab. Karena setan ingin merusak di antara dua orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi SAW, tidaklah dipisahkan antara dua orang yang saling mencintai karena Allah illa bidzambin ahdatsahu ahaduhum, kecuali karena salah satunya berbuat dosa, sehingga perkawanannya jadi rusak. Apa penyebabnya? Dosa. Maka kalau bicara berkawan, insya Allah semua sudah tahu dan punya pengalaman. Dia dulu pernah berkawan dengan orang-orang yang membuatnya jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dia pernah hidup berteman dengan orang-orang yang membuatnya tidak menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang kita sudah berubah. Kawan-kawan kita mengingatkan kita untuk sholat berjamaah. Kawan-kawan kita mengingatkan kita tentang halal dan haram. Maka wajib bagi kita untuk berusaha menjaga dan merawat perkawanan itu. Apa adab yang pertama bagi orang yang hendak berkawannya? Yang pertama, hindari kita bergaul dengan orang-orang yang ambisius dengan dunia ini. Yang kalau ngobrol, kalau cerita urusannya fulus. Urusannya perempuan. Urusannya tahta. Jabatan. Kenapa? Karena orang ini akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita kalau ngobrol sama orang tentang dunia, kalau sahib kita ngomongnya dunia, jadi kita jadi kepingin. Bahkan kita ingin lebih dari dia. Yang itu akan membuat dia jauh dari keselamatan nanti. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi, di ayat 28, Allah menyebutkan tentang kriteria kawan yang seharusnya kita duduk sama dia. Coba semuanya dibuka. Handphonenya dibuka. Kemudian buka surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, siapa yang dapat duluan? Surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, jemaah. Dapat sudah? Jarang dibuka Qur'annya kok. Loh, lihat, dia bisa dibuka kabeh Quran. Nah, fadhal, untuk baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutan. Artinya? Tadi ngerti kabeh. Siap. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Subhanallah, Allah ini menyuruh Nabi untuk bersabar duduk sama orang-orang yang susah. Kita tuh kalau berkawan sama orang kaya, punya fulus ya, kita biasanya kecipratan. Tapi kalau kita berkawan orang yang kerjanya yad'una rabbahum, selalu dia mengingat Allah. Pagi yuriduna wajhah, mereka ikhlas. Jangan berpaling dari mereka. Kita ini tolong dilihat, kita punya enggak teman-teman yang Masya Allah istiqomah berdoa pagi, siang, malam, sholat malam, yang diomongkan tentang akhirat. Jangan sampai berpaling dari mereka karena kita ingin kehidupan dunia, ingin kesenangan dunia. Lalu Allah katakan wala tuti', jangan engkau taati, jangan engkau mengikuti siapa? Orang yang lalai dari mengingat kami, mengikuti keinginannya, syahwatnya ini. Dan urusannya sudah kelewatan orang ini. Urusan dunia juga kelewatan, akhirat juga nggak diurusin sama dia. Maka hendaklah kita cari yang kalau berbicara bukan hanya urusan dunia. Kemudian di antara kawan itu menutupi kekurangan saudara kita. Kita ini duwe salah kabeh sama. Kita semua punya kekurangan. Jadi ada berkawan, bagaimana kita tidak menceritakan aib saudara kita. Bahkan kita tutupi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Coba engkau pikir, ya mungkin dia ngomong, mungkin dia lupa. Abdullah bin Muhammad ibn Manazil mengatakan al-mu'min, orang buat saudara-saudaranya. Kenapa dia melakukan itu? Kita kan biasanya, oh fulan panjene hasud fulan. Hasud fulan. Ya, orang beriman enggak? Dia berusaha mencari alasan kenapa dia melakukan yang seperti itu. Wal munafik, yang munafik, oh pinter golek kesalahan dulur dhewe.
Maka lihat, kalau kita suka mencarikan alasan buat saudara kita, kemudian memaafkan kesalahan. Dan kadangkala kita bergurau, kadangkala ada omongan yang membuat kita sakit hati. Kalau urusan agama lain, kita memang diperintahkan kadangkala kita. Kalau urusan dunia, wis maaf no. Allah berfirman di surat Al-Hijr, akan tetap cinta sama mereka. Jadi kita berusaha untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Kemudian adab yang selanjutnya, ojo. Kita nih semua yang satu ruangan ini, rizkinya beda-beda. Ada mungkin kawan kita yang Masya Allah, Allah berikan nikmat yang lebih buat dia. Rumahnya, kendaraannya, usahanya. Engkau kalau ngelihat kayak gitu, eling be Allah. Yang ngasih dia siapa? Allah loh. Engkau kalau hasut sama dia, seakan engkau mengatakan, kenapa Allah kok kasih dia? Allah yang ngasih dia, dan Allah yang membagi itu. Maka seharusnya yang kau lakukan bukan iri, tapi bergembira. Dulure Masya Allah ya, punya usaha yang sukses, maka dia ikut bergembira dan mendoakan saudara. Karena sekali lagi kita harus tahu, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la tahasadu, kalian jangan saling hasut. Biasanya orang kalau masih merintis usaha, si turung sukses, ya, itu solid jemaah. Masya Allah, Bismillah wis, nggak usah dihitung keringatku, yang penting usahanya jalan. Masya Allah. Tambah banyak, duit tambah akeh. Seharusnya ketika uangnya tambah banyak kan dia sudah selesai, alhamdulillah. Tapi ternyata membuat orang jadi hasut. Nabi mengatakan kepada mereka, kaifa antum idza futihat alaikum al-furs war-rum, kalian. Kata Abdurrahman bin Auf, ya kita akan menjadi seperti yang Allah perintahkan, katanya. Apa kata Nabi SAW? Awa ghaira dhalik, kayaknya nggak kayak gitu kalian. Kalian akan tatanafasun, bersaing. Dan persaingan ini adalah benih-benih iri. Orang kalau sudah bersaing sama tulure, itu benih-benih iri itu ada. Makanya pernah mendengarkan seorang syekh mengatakan, jangan pernah engkau membandingkan anakmu dengan orang lain di hadapan dia. Engkau hanya mendidik dia untuk hasut. Jangan pernah mengatakan, lu kakakmu kayak gini. Lah, kalau mau bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Nah, engkau ingat dulu, engkau itu semangat lo belajarnya. Engkau bisa jawab itu. Jadi dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Anak-anak ini secara kemampuan beda-beda. Kita nggak bisa nuntut anak kita kayak anaknya tetangga. Ya enggak. Ya bagaimana engkau memotivasi dia tanpa membandingkan? Karena itu awal dari hasad nanti. Kalian yang pertama akan bersaing, kemudian saling iri, kemudian kalian akan saling, ya kalau mungkin dia kongsi kerja akan pisah, kemudian akan saling bermusuhan. Maka tolong ingat yang kasih rizki itu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah kita menjaga hati kita dengan memberikan nasihat kepada saudara kita dan menerima kalau dikasih nasihat. Kita kan lekokon nasihat jamaah semangat, awakmu itu yo sing kena yo. Giliran dikasih nasihat merasa, loh sapa iki sing nasihat. Jadi kita ini merasa sing paling kena.
Padahal Allah mengatakan wa tawasau bil haqqi. Itu saling menasehati. Bukan dari satu pihak. Karena boleh jadi kita sekarang yang istiqomah, saudara kita sedang futur. Boleh jadi besok lusa kita yang futur, dulur kita yang istiqomah. Maka hendaklah kita ya hatinya diselamatkan dari iri dan dengki. Kemudian memberikan nasihat kepada saudaranya. Bukan kesenangan saudaranya. Ada kan sohib itu yang apa istilahnya asal bapak senang ya. Awakmu seneng opo bismillah wis aku melok. Enggak. Kau harus perhatikan apa yang akan mengantarkan kepada solehan kawan itu yang kita dukung. Disebutkan oleh Abu Saleh, dia mengatakan al-mu'min yu'ashiruka bil ma'ruf. Orang yang beriman itu akan bergaul denganmu dengan cara yang ma'ruf. Wa yadulluka salahi dinika wa dunyak. Dia akan menunjukkanmu kepada yang baik buat agamamu dan baik buat buat duniamu. Itu orang mukmin. Dia ingin kebaikan buat saudaranya. Wal munafik, kalau munafik yang ada dia hanya muji engkau, masya Allah, kon banyak dikenal. Dan menunjukkanmu kepada yang disenangi sama engkau. Apa kesenangan kawannya dia tunjukkan. Dan orang yang dijaga sama Allah yang bisa bedokno. Oh iki koyo jerumuskan aku ke neraka kayak. Hendaklah kita jadi tahu coba. Kawan kita ini yang seperti apa yang ada di sekitar kita. Kemudian cari kawan yang pemalu coba. Dan kita kalau berkawan sama dia izin bisa. Kan ada kita kalau mau berbuat yang aneh-aneh, onok DE, udah enak, onok fulan. Jadi keberadaan dia itu menghalangi kita untuk neko-neko. Kan ada kawan, momennya ada kawan yang kalau kita ngelihat harim ya, masya Allah, ittaqillah, ya afwan. Kan onok kawan nih, onok harim, masya Allah, ini, iku, jadi malah digorei jemaah. Loh ada yang seperti itu, kawan kita tahu lah. Mana kawan yang kalau kita kumpul sama dia kita malu, ada kawan yang kalau kita kumpul sama dia malah malu-maluin jemaah. Maka hendaklah tadi karena rasa malu ini tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian yang selanjutnya jangan ingkar janji. Karena tanda-tanda munafik itu ingkar janji. Biasanya kawan kita, kalau kita mulai ingkar janji sama dia, mulai jarak itu akan terbentuk. Khususnya urusan utang. Insyaallah, kapan bayar? Insyaallah, 5 dino nih. Petong dino buru telepon. Afwan nih, iki telat iki. Afwannya sudah telat. Kalau mau afwan sebelum 5 hari. Kok tidak iso bayar aku. Kesian dia memang orang punya utang itu ya. Ana beberapa kali dimintain tolong sama sohib. Dia, Ustaz golek no Ustaz. Ana butuh dana, ini rumah mau disita, ini itu macam-macam. So akhirnya ana carikan ini itu dibantu ya. Hilang akhirnya orang itu. Tak bayar-bayar. Akhirnya kita itu ada jarak sama dia. Nggak nyaman lagi seperti dulu gitu ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan la ta'id akhaka mau'idan fatukhlifa. Jangan engkau menjanjikan sesuatu kepada saudaramu lalu engkau mengingkarinya. Kenapa? Fatastabdilul mawaddata bughdan. Engkau sejatinya sedang menggantikan cinta dengan kebencian. Kalau sudah ingkar janji yang ada, jadi tidak senang. Kita tuh jadi ngelihat fulan, ketemu sama fulan, ahlan, biasa wis. Iki ngomong tok ngi. Ketika antum tidak mampu memenuhi, jangan pernah janji. Sudah. Ketika antum mau ngasih dia sesuatu ya, biarkan itu di hatimu.
Sampai memang terjadi, alhamdulillah. Momai antum janji mau ngasih sepeda motor, insya Allah awakmu tak tukar sepeda motor. Wis tak usah ngomong. Punya rezeki beli sepeda motor, antarno. Fadhol. Karena belum tentu antum bisa. Orang itu kalau belum punya rezeki ngomongnya dhuwur jam. Insya Allah, lihat omah iki payu, tak tukar sepeda motor. Payu nyekel duit, lali sepeda motor jemaah. Jangan menjanjikan sesuatu yang nanti engkau mengingkari. Sudah, diam. Tunggu anak kau punya rezeki bisa berbagi, umum gitu jemaah. Tapi jangan menjanjikan sesuatu. Kemudian kawan yang baik itu menyimpan rahasia saudaranya. Kita semua punya rahasia. Biasanya kita akan cerita sama kawan yang kita percaya. Maka tolong jangan ceritakan kepada orang lain. Biasanya apa jamaah? Iki rahasia yo, tenang. Nah, kok ngomong nih wong liya, cuk cerita sapa jamaah? Iki rahasia. Ada seorang lagi cerita rahasia dia kepada sahibnya. Ketika selesai, kawan yang cerita ngomong, ente ingat sama rahasia ana? Apa kata orang ini? Enggak, lalian. Lali. Siap, jazakallah khair. Lupa aja. Kadang-kala kawan kita itu cuma ingin curhat. Ketika selesai curhat, kau ditanya, eling deh, iki rahasia lo. Lali aku wis. Jadi rahasia itu tidak ada di hatinya sudah. Tidak ada. Makanya hanya rahasia. Kulaan rahasia. Apa? Mana cerita dah? Jadi kulaan ini. Dia juga aku ro. Pancen kayak ngono iku. Hatimu kuburannya rahasia. Rahasia masuk sana, wis mati. Tambah cinta sama kita. Lek mati digoleki kok di surga. Rahasia. Malbu surga ndak ya Allah, dia sudah kepikir ketemu fulan. Jadi ndak ono di surga. Oh, alhamdulillah ndak ono di surga. Nah, karena dia benci jadinya. Kemudian apabila di kemudian hari kawan yang akrab ini tahu, maka jangan pernah menceritakan rahasia kawannya. Kita itu biasanya, mama dengerin. Mak ini kadangkala apa istilahnya? Corun. Jadi udah pisah, suami istri udah pisah ya, udah memang nggak ada kecocokan, ya udah selesai. Nggak usah. Mau tanya sama ente, kenapa ente ceraikan itu? Soalnya anak kepingin ngelamar dia. Nasihat. Selesai. Loh kenapa? Bagaimana cerita di masa Nabi SAW yang berzina, hamil dari zina, kemudian dirajam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atau salli alaiha. Rasulullah, engkau nyolatin dia. Dia udah berzina loh. Yang dilihat sama sahabat kan zinanya. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Itu kau tahu. Perempuan ini sudah bertobat. Yang kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup ngampuni dosa mereka. Bayangin. Maka kenapa kita harus menceritakan rahasia? Kalau mungkin tadi pasangan hidup kita pernah melakukan kesalahan yang fatal, boleh jadi dia sudah tobat dan lebih baik daripada yang mau nikahin dia. Tetap rahasia, ditutup. Kemudian jangan menyakiti orang yang beriman. Dan jangan jahili orang jahil. Kita kan kadang ada sahib kita yang panjang ini, ya jahil lah. Ojo dijahili. Karena engkau hanya akan merusak hubunganmu dengan dia. Kita tahu kawan kita fulan ini tidak iso dia apa? Diajak guyon. Iya, ojo. Sudah jangan. Fulan iki jangan pernah engkau kalau nanti datang, jangan ditanya, loh, awakmu wis kawin?
Kadang gitu, kita tahu kawan kita ini belum nikah. Dan selalu ketika ketemu, turun kawin. Akhirnya dia pertanyaan itu nggak dia sukai. Engkau sudah tahu dia nggak suka itu, ya sudah nggak usah ngomong tentang itu. Demi menjaga yang namanya perkawanan tadi. Wailah dia nggak mau datang lagi. Enggak ya semalos. Aku biasa lihat teko ditakoni. Ada satu imam masjid. Ana setahun sekali ke tempat itu. Ana sudah 5 tahun ke tempat itu. Ini imam belum nikah-nikah. Kemarin waktu Ana ke sana dia menghindar dari Ana. Dia ketawa-ketawa, Ustaz, kata dia. Karena bakal ditanya, oh iya, Ana sampai dalam hati ya, iya ya. Ana gak akan tanya lagi. Karena dia jadi gak nyaman. Dia jadi menghindar dari kita. Kemudian sombong. Hendaklah engkau sama kawanmu itu tawadhu. Menyesuaikan jam. Kita kalau berkawan, kawan kita ini memang ya gak kaya lah. Jangan engkau bawa yang mewah-mewah ke tempatnya dia. Hanya akan bikin dia nelongso. Datang dengan mobil yang mewah. Enggak, engkau bisa datang naik Grab. Naik taksi datang ke rumah dia. Numpak apa? Pak taksi. Oh iya. Tapi kok datang dengan mobil mewahnya. Mobilnya mewah, jamnya mewah, ini itu. Kesian saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man taraka libasan." Barang siapa yang meninggalkan berpakaian yang yang mewah, wa huwa qadirun alaih. Dia mampu untuk pakai baju itu. Tapi dia meninggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari kiamat dia mampu tapi dia tinggalkan. Maka tolong ketika berkawan lihatlah kawan kita itu. Kemudian dulu Masya Allah dia suka bantu Ana. Waktu Ana ujian biasanya nyontek sama dia, Ustaz. Salah satunya dengan ditelepon, dengan di WA, ucapkan salam, berbagi hadiah sama dia. Kalau dia nyakitin kita, Ana tidak mau kenal lagi. Kalau dia minta maaf, fatul kau terima. Kayak yang dulu nyakitin Ana lagi. Tapi jangan diputus. Kalau dia kepingin maafkan dia, itu lebih baik ya. Jadi nggak harus orang itu. Jangan pernah nerima omongan orang yang domba. Mindah omongannya wong, ojo pernah diterima. Anak kayak ini, diam. Kumpul rumahnya sopo. Sesekali kita datang, ke rumahnya fulan yuk, mamanya. Yang kok kaku sama Ana, yang biasanya senyum ini itu. Nah, ada pertanyaan, monggo. Bagian sudah merem-merem jemaah. Usah takon coba. Emak-emak. Taib, nggak ada mic-nya. Oh, bismillah. Taib, alhamdulillah kalau gitu sambil santai lah kita. Ya kan, paling tidak kita sekarang